Hidup Yesus. Yesus hidup. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya akan berbicara mengenai lanjutan atau seri khotbah mengenai hikmat Immanuel, ya. Artinya Allah menyertai kita. Dan saat ini saya masuk kepada huruf R daripada menyertai. Saya akan berdoa lebih dahulu sebelum membaca firman Tuhan. Bapa sorga, kami mengucap syukur saat ini kami akan mendengarkan lagi firman-Mu. Kuduskan pendengaran kami, kuduskan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan biarlah firman Allah ini akan memberkati setiap pendengarnya. Kami akan terima kebenaran firman Allah dengan segala ucapan syukur dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saya ingin baca di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini adalah sesuatu hal yang ironis sesungguhnya. Orang kalau dia mau puas, dia harus berlaku sombong. Dia merasa dia paling hebat, dia merasa dia paling kuat, maka dia merasa puas dan dia merasa jiwanya tenang. Tetapi di sini kita melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab, yaitu rendah hati, ya. Dan rendah hati ini, kalimat sebelumnya dimulai dengan pikulah kuk. Kuk itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Orang maunya bebas, orang maunya tidak ada beban, tidak ada tekanan. Tetapi Yesus katakan pikulah kuk. Apakah kuk itu? Kuk itu adalah menekan perasaan congkak dan sombong dalam diri seseorang supaya dia akan dapatkan ketenangan. Nah, ketenangan ini yang menjadi target dari Tuhan Yesus sehingga dia menyampaikan hal ini. Tuhan Yesus selama hidupnya dia mempraktekkan apa yang dia ajarkan, ya. Karena pikul kuk itu adalah suatu bentuk kerendahan hati, yaitu membuat manusia itu dia tidak merasa lebih hebat dari manusia yang lain, ya. Karena ada satu statement berkata bahwa kedewasaan bukan usia, tetapi tanggung jawab. Kedewasaan bukan usia, tetapi tanggung jawab. Banyak orang yang sudah usia lanjut, tapi dianggap kanak-kanak kelakuannya, dianggap rendah. Kenapa? Tidak ada tanggung jawab. Sebaliknya, ada anak-anak muda yang begitu mencengangkan. Karena apa? Meskipun usia masih muda, tapi tanggung jawabnya luar biasa dalam satu tugas apa saja yang diberikan kepadanya. Dan inilah yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan manusia, adalah tanggung jawab. Yesus datang dalam dunia ini hanya melaksanakan tugas Bapa selama 3,5 tahun dan 30 tahun dia hidup seperti manusia. Tetapi dalam kehidupannya dia membuktikan bahwa dia adalah seorang pemimpin yang rendah hati. Kemudian apa yang dikatakan juga oleh Tuhan Yesus, ya, menjelaskan rendah hati ini, yaitu Yesus orang yang lemah lembut, ya. Bukan garang, bukan piara kumis atau jenggot untuk menakut-nakutin orang. Dia orang lemah lembut, dan dia mau terima segala sesuatu pergumulan manusia. Kalau kita baca ayat sebelumnya, ya, di dalam ayat 28 dia katakan, marilah kepadaku hai kamu yang berlelah dan beban berat, aku akan berikan kelegaan, ya. Dia lemah lembut, dia rendah hati, dan dia tidak pernah bosan untuk menerima pengaduan kita, ya. Bagian pengaduan mungkin ada kalanya bosan kalau menerima pengaduan seorang 1 hari sampai 7 kali, 10 kali, ya, bosan. Tapi Tuhan tidak pernah akan menolak pengaduan manusia yang mau datang kepadanya dan minta pertolongan. Itulah Tuhan, dia buktikan dalam kerendahan hatinya. Tapi siapa dia? Kalau kita baca di dalam Matius pasal 28 dikatakan di sana ayat 18, kata Yesus kepada mereka, ya, kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi.
luar biasa. Dia adalah penguasa sorga dan penguasa bumi. Tetapi begitu dia lemah lembut, begitu dia rendah hati, dia mau mendengar, dia mau menerima segala keluhan kita. Nah, ini yang diajarkan untuk orang-orang yang mau percaya kepada, yang mengikut kepada dia, ya, supaya kita belajar karakter Yesus. Meskipun dia tinggi, dia hebat, tetapi dia mau merendahkan diri seperti manusia. Untuk apa? Mendapatkan kedekatan dengan manusia. Itulah seorang pemimpin yang luar biasa, yang mau dekat dengan rakyatnya. Itulah Yesus. Nah, saat ini dia ada di mana? Dia tidak di kuburan, dia bangkit waktu dia mati, dan dia ada di sorga. Apa yang dia buat kita? Berdoa dan berdoa supaya kita mendapatkan pertolongan. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan dalam rangkaian Hikmat Immanuel pada saat ini. Bapa sorga, berkati firman-Mu yang hamba-Mu sudah sampaikan ini, dan biarlah setiap pendengar akan mendengar, dan mereka merenungkan dan mempraktikkan firman Allah yang sudah mereka dengar, sehingga mereka akan mendapat ketenangan di dalam jiwa mereka. Mereka akan mendapatkan sesuatu yang mereka cari dalam hidup ini, yaitu jiwa mendapatkan satu peteduhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.